Oke, makasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir malam ini. Seperti biasa, kita setiap Jumat malam dari pukul 8.20 WIB ya, sampai kurang lebih biasanya kita jam 21.30. Kita adakan sesi sharing bersama teman-teman di komunitas AG dan juga teman-teman dari komunitas lain. Kita jadikan acara ini sebagai wadah untuk kita saling belajar dan sharing bareng teman-teman yang lainnya. Nah, untuk malam ini kebetulan kita ada tema selama bulan Februari ini. Salah satu kesatuan tema yang ada dalam Februari ini, kebetulan tema kita kan ada proof of work, proof of stake, staking, dan farming. Dan di minggu kedua ini kita ambil temanya proof of stake. Dan kebetulan narasumber kita ada Kak Selvi dari Harmony DAO ID ini, yang akan bantu kita untuk sharing-sharing seputar proof of stake dengan ambil real case-nya, contoh use case-nya untuk chain Harmony. Kebetulan Kak Selvi ini dari Harmony DAO Indonesia. Nanti kita akan berkenalan dengan Kak Selvi. Mungkin beberapa teman sudah sering lihat Kak Selvi ini aktif juga di TikTok ya Kak, sering ngasih edukasi. Nanti boleh di sharing di link chatnya, linknya Kak Selvi YouTube TikTok, biar teman-teman juga bisa belajar dari situ gitu. Ya. Oh ya, yang spesial bulan ini adalah pemerintah kemarin bulan lalu sudah menetapkan bahwa bulan ini ditetapkan bulan literasi kripto atau BLK ya, melalui Kementerian Perdagangan ya, Perdagangan melalui Bapepti dan juga Aspakrindo. Aspakrindo itu Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Mereka mencanangkan program bulan literasi kripto atau BLK. Jadi di mana bulan ini pemerintah lewat Kementerian Perdagangan fokus untuk memberikan literasi ataupun edukasi seputar cryptocurrency dan juga ekosistemnya seperti Web3, DeFi, NFT dan lain-lain. Dan AG Academy Workshop ini adalah bagian dari rangkaian acara dari bulan literasi kripto. Jadi selama sebulan ini acara kita juga disupport oleh BLK, Kementerian Perdagangan, Bapepti dan juga Aspakrindo. Dan ini dengan ini diharapkan teman-teman jadi termotivasi nih untuk belajar lebih mendalami, karena pemerintah aja sudah memfasilitasi nih menjadikan bulan ini bulan untuk teman-teman belajar lebih dalam lagi tentang aset kripto gitu loh. Jadi biar nggak salah, biar nggak istilahnya bingung nih mau belajar tuh mulai dari mana gitu. Nah, makanya di AG Academy ini kita bantu teman-teman untuk menyediakan wadah berupa artikel ataupun wadah diskusi seperti malam ini, dan juga seperti Om Min bilang, kita juga ada kegiatan workshop offline. Dan dalam waktu dekat ini di awal Maret kita ada 2 lokasi, insya Allah di SMA di Jakarta dan 1 kampus di daerah Tangerang, Alam Sutra. Jadi kalau teman-teman juga di sini mungkin ada yang masih duduk di sekolah ataupun kuliah, ataupun memang sebagai dosen ataupun bertugas di kampus atau sekolah, boleh jika memang ingin kampus ataupun sekolahnya istilahnya kita bantu untuk adakan sharing edukasi tentang Web3 dan juga ekosistemnya cryptocurrency, boleh hubungi kami, saya, Omin, atau teman-teman admin lainnya. Kita akan bantu untuk datang untuk memberikan semacam workshop ataupun seminar buat teman-teman di sana gitu loh. Ini free kok, kita yang penting teman-teman ini aja confirm kami kapan mau diadakan rencananya, dan kita akan prepare selama waktunya tidak bentrok, kita insya Allah bisa bantu gitu loh. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke materi. Malam ini Kak Selvi akan sedikit memberikan pencerahan tentang proof of stake, khususnya di jaringan Harmony. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita mau dengar dulu nih perkenalan dari Kak Selvi sendiri. Jadi nanti Kak Selvi akan cerita Kak Selvi dari mana, tinggal di mana, kegiatannya apa sekarang, dan seperti yang tadi di awal mungkin mulai kapan sih kenal kripto gitu. Silakan Kak Selvi. Kita mulai. Deng. Oke, terima kasih
teman-teman AG sekalian buat kesempatannya ya. Jadi ya for me it's an honor to be here gitu, bisa berbagi dengan teman-teman sekalian, dan harapan saya ya waktu yang kita spend hari ini tuh bisa jadi waktu yang bermanfaat gitu untuk belajar bersama-sama gitu. Ya, oke. Sekarang perkenalkan, nama saya Selvi. Saya di sini mewakili komunitas Harmoni Indonesia dan Harmoni NFT ID yang ya secara khusus diundang oleh AAG Academy untuk menjelaskan tentang proof of stake gitu. Ya. Mau ngomong apa lagi nih ya? Jadi ya kayaknya udah itu aja sih perkenalannya ya. Dan dan disclaimer dulu. Jadi saya bukan merupakan ahli finansial, dan segala sesuatu yang disampaikan pada community talk hari ini itu hanyalah merupakan pembahasan untuk pembelajaran semata, untuk mengenal lebih dalam mengenai blockchain dan teknologinya. Jadi bukan merupakan rekomendasi atau ajakan membeli apapun gitu ya. Dan buat teman-teman semua, sekali lagi saya ingatkan, always DYOR, dan ya coba pelajari terlebih dahulu kalau misalnya mau membeli token ataupun koin apapun gitu ya. Untuk ini semua untuk menghindarkan teman-teman dari ya hal-hal yang tidak berkenan gitu, misalnya scam lah, rug pull lah, pump and dump dan sebagainya gitu. Oke. Siap, mantap Kak Selvi. Iya, buat teman-teman tadi Kak Selvi dijelaskan, Kak Selvi itu dari komunitas Harmoni Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau kenal lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut seputar tentang harmoni, mungkin kalau nanti ada yang tidak tercover di sini bisa join ke link Telegram grup mereka, nanti akan di-share di kolom chat. Bisa tanya-tanya lebih lanjut seputar harmoni Indonesia gitu. Mereka juga aktif, ada kegiatan juga mingguan seperti community talk dan juga beberapa kegiatan lainnya yang bisa teman-teman ikuti gitu. Oke Kak Selvi, mungkin kita bisa mulai ada sedikit penjabaran atau presentasi dari Kak Selvi seputar konsep konsensus proof of stake di blockchain Harmoni. Silakan Kak Selvi. Oke. Ya, thank you Om Roni. Oke. Ya, baik. Kita mulai untuk community talk kali ini ya. Jadi penjelasan hari ini itu tentang mengenai apa itu proof of stake gitu kan. Dan nanti ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu konsep proof of stake-nya Harmoni, terus habis itu validator itu apa, delegator itu apa gitu kan, terus cara menjadi validator sama delegator di Harmoni. Jadi nanti kita juga akan lihat siapa-siapa aja validator Harmoni yang dari Indonesia, terus cara kita staking gitu kan, cara kita staking one gimana. Terus kita juga akan bahas proyek-proyek apa yang sedang berjalan di Harmoni, dan yang terakhir akan ada penjelasan singkat mengenai proyek-proyek yang sedang berjalan di Harmoni NFT ID gitu. Jadi ya, untuk pembahasan pertama, mari kita langsung lihat apa itu proof of stake. Jadi proof of stake itu adalah validasi berdasarkan staking gitu ya. Jadi gini, sebelum kita ngomong tentang proof of stake gitu ya, kita perlu memahami bahwa proof of stake itu adalah salah satu jenis konsensus mekanisme atau mekanisme konsensus dari cryptocurrency yang digunakan untuk memverifikasi, menambahkan ke dalam blockchain, dan menciptakan token baru gitu. Jadi oke, mungkin teman-teman di sini pada, kalau misalnya saya cuma ngomong konsensus mekanisme gitu kan, nah konsensus mekanisme itu kan abstrak gitu kan. Jadi gini, jadi fungsinya konsensus mekanisme ini, jadi begini, misalnya kalau zaman dulu nih ya, misalnya Om Roni bikin website gitu, misalnya Om Roni bikin website jualan kaos gitu ya, dan misalnya saya pengen beli kaos yang ada di websitenya Om Roni gitu kan, kan saya akan bayar gitu. Ketika saya bayar, kan harus ada pihak yang namanya central authority gitu. Misal saya bayar pakai Visa ya, misal saya beli, Om Roni saya mau beli kaosnya pakai ini nih, pakai Visa atau pakai PayPal gitu kan. Nah, Visa atau PayPal ini itu kan bertindak sebagai central authority yang untuk memastikan bahwa transaksi saya ini valid gitu. Saya nggak scam Om Roni kan. Maksudnya saya bilang saya beli kaosnya, tapi ternyata nggak saya bayar gitu. Ataupun bisa dibilang transaksinya palsu gitu kan. Jadi pihak yang di tengah-tengah ini, yang untuk memastikan setiap transaksi valid ini, yang kalau yang misalnya ada di dunia zaman sekarang, yang di fiat itu kita bisa pakai Visa atau PayPal gitu ya. Nah, sedangkan
kalau blockchain kan ini fully decentralized ekonomi kan, jadi otomatis nggak ada istilahnya, nggak ada centralized authority di tengah-tengah kan. Misal saya mau transfer token ke Om Roni gitu kan, apa itu beneran atau enggak kan harus ada pihak yang memverifikasi transaksi ini kan. Nah, gampangnya begitu. Jadi pihak yang memverifikasi transaksi ini itu yang disebut dari mekanisme konsensus atau konsensus mekanisme gitu. Dan konsensus mekanisme ini ada beberapa macam. Ya, salah satunya itu proof of stake. Sedangkan yang lain, konsensus mekanisme yang lain itu yang udah dibahas sama Om Roni minggu lalu, yaitu proof of work gitu kan. Cuman bedanya, jadi saya jelasin singkat dulu ya. Jadi bedanya sama-sama konsensus mekanisme. Bedanya proof of work kan, kalau proof of work kan disebut miner. Jadi yang mining Bitcoin gitu kan. Sedangkan kalau proof of stake ya disebutnya validator gitu. Nah, modalnya pun beda. Kalau miner kan harus beli equipment yang mahal-mahal, ya VGA dan sebagainya kan mahal untuk mining, untuk bisa mining. Nah, sedangkan kalau misalnya proof of stake itu kita harus punya token atau koin tersebut untuk jadi validator gitu. Nah, kalau proof of work kan lebih boros energi, kayak yang teman-teman masih ingat minggu lalu yang disampaikan Om Roni kan. Nah, sedangkan kalau proof of stake ini lebih, dalam tanda kutip, lebih green, lebih hijau, lebih less energy gitu. Nah, sedangkan untuk miner kan dapat rewardnya dari block reward. Nah, kalau validator itu dapat transaction fee untuk reward mereka gitu. Dan sebenarnya proof of stake ini very very common gitu. Banyak token itu pakai proof of stake. Ya contohnya BNB, FX, Polygon, bahkan yang barusan ini Ethereum kan, Ethereum 2.0 itu Ethereum proof of stake gitu. Jadi ya banyak sekali token yang menggunakan teknologi ini gitu. Nah, kemudian ya ini tadi saya lupa ganti slide-nya ya. Jadi ini penjelasan dari proof of stake itu salah satu mekanisme konsensus dari cryptocurrency gitu. Oke. Nah, sekarang karena kan proof of stake ini terkenal lebih cepat, terus habis itu lebih murah gitu kan. Sebenarnya meskipun proof of stake ini banyak dipakai oleh berbagai macam token, tapi banyak juga yang mengkritisi proof of stake karena satu, sentralisasi gitu kan. Jadi karena sifatnya itu kebanyakan lomba besar-besaran stakingan gitu. Jadi semakin besar stakingan, semakin besar reward kan. Makanya kalau hal itu terjadi, itu lebih membuat blockchain-nya lebih vulnerable terhadap resiko serangan. Jadi untuk membuat blockchain-nya itu jadi lebih gampang kena serangan 51% attack gitu. Dan kemudian security kan. Dan kemudian keadilannya gitu. Karena kan sebenarnya yang ideal itu blockchain yang terdesentralisasi secara ideal, kita itu nggak mau yang kaya bertambah kaya, nggak gitu. Jadi tujuan supaya decentralized ekonomi itu karena supaya keadilan kan, gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu, gimana sih cara Harmony ini mengatasi kritisisme ini dengan efektif proof of stake-nya Harmony gitu. Oke. Jadi bentar. Nah, sekarang kita coba lihat sama-sama. Jadi gini, konsep proof of stake Harmony. Ini ada film singkat. Kita nonton dulu sama-sama. Nanti habis ini baru coba saya jelasin lebih lanjut mengenai effective proof of stake di Harmony ya. Oke, yuk, let's watch this together. Proof of stake comes in all shapes and sizes, systems and flavors, but we tweaked the recipe to come up with the tastiest version yet. Introducing effective proof of stake. In existing staking rules, validators can be chosen by random selection, by social reputation and voting, or by how much they stake. This is the method we chose because it directly ties validator incentives to the well-being of the blockchain itself. Staking protocols issue token rewards for every block the validators sign. In most systems, they earn the rewards in direct proportion to the amount they stake. But this design inevitably leads to the rich getting richer and centralization.
Effective proof of stake acts as an equalizer that creates a more evenly distributed stake among validators. And here's all the mathsy science stuff that makes it possible. Simple, right? Okay, let's break it down. So here's how it works. Higher ranked validators are economically penalized if they stake too much in a single node, and on the other hand, lower ranked validators enjoy more favorable rewards in spite of their lower relative stake. For compounding, the validators in the yellow area are economically incentivized to spin up new validator machines to compound their rewards. For staking pools, this design will force them to decentralize themselves, helping to avoid a single point of failure. Nodes in the blue and green area can directly compound by restaking their reward in the same validator. Token holders can freely choose one or more validators to delegate their tokens to based on the commission rate, uptime, and their position in the rank. Block rewards are distributed to delegators pro rata after the commission fee set by the validator has been deducted. It's economically more rewarding to delegate to validators in the green area as the return to stake ratio is higher, which again avoids stakes becoming centralized. Open staking is coming to shake up the world of POS, and we've designed the system to favor those who join first. So the earlier you are, the better the rewards. But you'll have to be quick. There are only 320 spots available in the first stage of staking, so get your bids in now. It's first come, first serve. And once it's gone, it's gone. Oke. Nah, itu tadi penjelasan sekilas dari mengenai proof of stake. Nah, oke. Jadi ya sebagai summary dari video tadi, Harmony itu menggunakan effective proof of stake yang pertama kali menggunakan sharding gitu ya, sharding blockchain untuk mencapai security dan decentralisasi. Jadi sebelum bahas lebih lanjut, saya jelasin dulu mengenai sharding ya, secara singkat gitu. Karena nggak semua blockchain punya sharding gitu, dan ini merupakan salah satu keunggulan Harmony. Karena Harmony sendiri, kalau teman-teman di sini ada yang pernah punya MetaMask dan pernah coba di apps Harmony nggak? Kalau misalnya teman-teman pernah nyoba apapun itulah, baik nggak tahu main di Kingdom lah, mungkin staking farming di DeFi macam-macam gitu ya. Mungkin kalau teman-teman juga pernah mencoba chain lain gitu, menurut saya sih lebih cepat ya, lebih cepat dan less bug, jadi lebih nggak banyak bugnya gitu. Nah, kenapa? Karena Harmony sangat mementingkan speed, kecepatan ya. Jadi sejak Desember 2020 Harmony telah punya 2-second finality. Jadi 2-second finality ini jauh lebih cepat daripada blockchain lain pada umumnya. Nah, finality ini apa sih? Jadi finality ini berarti semua node di chain setuju bahwa transaksi Anda valid dan tidak bisa di-undo gitu. Jadi ya kan karena tadi kan konsensus mekanisme, harus ada konsensus yang memverifikasi bahwa transaksi itu valid gitu. Dan untuk memverifikasi transaksi itu valid biasanya kan lama. Tapi kalau Harmony karena kita pakai sharding jadi cepat gitu. We have 2-second finality. Dan ya itu berarti semua node di chain itu setuju bahwa transaksi itu valid. Dan begitu setuju itu nggak bisa di-undo gitu. Nah, jadi misal gini, untuk saya jelasin untuk shardingnya ya. Jadi misal kalau misalnya teman-teman pernah lewat di jalan tol gitu ya, kalau misalnya satu jalur, kalau misalnya cuma satu jalur itu, maka resiko untuk terjadi kemacetan itu lebih besar daripada jalan tolnya kalau dijadiin 4 jalur. Setuju ya? Jadi, nah, konsep ini yang dilakukan sama Harmony gitu. Jadi sharding itu membagi blockchain jadi beberapa shard. Tes kedengeran nggak? Suara saya hilang ya? Kedengeran. Oh, oke. Tiba-tiba hilang. Oh ya, jadi ini jadi blockchain itu sharding itu membagi blockchain menjadi beberapa shard untuk mempercepat transaksi dan mengurangi kemacetan gitu. Jadi anggap aja misalnya
untuk analogi jalan tol ya. Jadi anggap aja kita bisa menambah user tanpa menambah kemacetan dan tidak membutuhkan fee yang mahal. Karena yaitu tadi, jadi satu blockchain dibagi menjadi 4 shard gitu. Jadi anggap aja jalan tol satu dibagi-bagi gitu. Nah sebenarnya sharding sendiri ini meskipun cepat tapi memiliki potensial resiko. Karena misal nih, tes kedengaran nggak sih? Kok ada Jelas. Aman. Saking pada serius sih, pada diam semua makanya. saya takut kalau nggak ada angin sama sekali. Keringet dingin lagi. Jadi sampai mana? Ya udah, thank you teman-teman feedbacknya. Jadi sebenarnya balik lagi ya, sharding sendiri ini meskipun cepat, tapi dia memiliki potensial resiko. Karena misalnya ada 10 shard nih ya, akan lebih mudah untuk take over satu shard dan membuat masalah di seluruh blockchain daripada untuk men-take down entire blockchain seluruhnya gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk masalah desentralisasi, makanya Harmony menggunakan effective proof of stake. Yang tadi videonya juga udah sempat teman-teman lihat bersama gitu ya. Dan di sini saya akan jelaskan lagi gitu. Jadi effective proof of stake ini memberikan kesempatan kepada validator untuk dengan menggunakan median stake gitu ya. Menggunakan median stake untuk mengurangi resiko sentralisasi gitu. Kenapa median stake? Karena median stake ini lebih efektif daripada rata-rata. Oke, sekarang yuk kita balik ke masa SD dulu. Saya akan kita coba belajar statistik singkat aja, paling 2 menit, untuk bahas kenapa median yang digunakan dan kenapa bukan nilai rata-rata. Oke, sekarang saya stop share, saya share ini, bentar ya. Bentar. Jadi gini, yuk coba ya. Let's back to SD. Nah ini saya share ini dulu, bentar. Loh kok nggak muncul? Bentar ya teman-teman. Kok nggak muncul? What happened? Bentar. Saya sering bolos pelajaran matematika jadi bego. Enggak, ini matematika sederhana sekali. Oke. Ini kelihatan nggak paint saya? Ya. Oke. Kelihatan ya? Ya. Jadi gini, misal kita belajar statistik sederhana. Jadi bentar saya gedein ininya. Misal nih ya. Misal kita belajar nilai ulangan matematika misalnya SD, nggak tahu SD apa, SD Kasih Bunda gitu misal. Nah, misal ya, nilai ulangan matematika. Ada yang dapat nilai 10 nih. Ada yang dapat nilai 11. Ada yang dapat nilai 12. Ada yang dapat nilai 15. Ada yang dapat nilai 18. Aduh, tulisan saya jelek ya. Ada yang dapat nilai 33. Ada yang dapat nilai 91. Ya kan nggak mungkin satu kelas isinya orang yang nggak bisa semua kan. Pasti dalam satu kelas itu juga ada yang pintar matematika juga kan. Nah, ada yang dapat nilai 91, 92, 97, 98. Bahkan ada yang dapat nilai 100 misal. Nah, dari data ini berarti ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Misalnya dalam satu kelas ada 11 orang ya. Ini nilai hasil ujian matematikanya. Median value dari nilai ujian matematika kelas tersebut itu ada di sini, 33. Median value. Jadi median itu semua data diurutkan, ambil yang data yang tengah-tengah, itu namanya median value. Nah, kenapa nggak rata-rata? Ayo, sekarang kita coba ya. Om Roni siap kalkulator nih. Coba, misal, ini kan median value-nya kan 33 nih. Yuk, coba Om Roni, udah siap kalkulator? Kita hitung ya. Untuk nilai rata-rata ini berapa? Coba, nilai rata-rata data tersebut berapa? Data ini. Coba. 10 tambah 12 tambah 15 tambah 18 tambah 33 tambah 91 tambah 92 tambah 97 tambah 98 tambah 100 dibagi 11. Berapa? Coba. 52,45. Nah, 52,45. Oke. Nah,
selisihnya jauh nggak sama ini? Jauh kan? Iya. Padahal kan sebenarnya mediannya di 33. Kalau pakai rata-rata jadinya jauh banget. Oke. Keep this image on your mind. Coba diingat-ingat dulu. Ntar kita pakai ini untuk menjelaskan kenapa kok lebih favorable kalau median stake. Bahkan untuk hal detail seperti ini tuh dipikirin sama Harmony untuk mencegah sentralisasi gitu. Oke ya. Jadi ini konsep gampangnya seperti ini. Nanti kita akan bahas yang stackingnya gimana. Oke, bentar. Saya ganti layar dulu. Layar saya di sini. Window. Oke. Nah, jadi ini. Ya, jadi ini. Harmony ini menetapkan nilai staking validator yang di atas nilai stake. Validator yang di atas median stake itu akan mendapatkan reward. Nah, sedangkan untuk membantu itu, Harmony juga ngasih threshold gitu. Jadi 15% above median stake juga dapat reward. Senilai jumlah median stake ya. Dan 15% below median stake juga dapat reward. Nah, kenapa? Karena begini nih. Nah, kayak tadi kan, kita lihat data ulangan matematika tadi. Kenapa nggak mean? Kenapa nggak nilai rata-rata? Karena misal di sini kan, oke, saya lompat dulu, saya jelasin dulu. Untuk supaya delegator bisa staking di Harmony, kita mau misalnya saya mau delegate gitu ya, itu modalnya itu cuma 100 won. Jadi ya karena Harmony sangat-sangat mendukung desentralisasi, makanya untuk threshold supaya kita bisa delegate itu ya murah banget gitu loh, 100 won kan. Sedangkan nggak semua orang itu modalnya kecil gitu. Misal saya whale gitu ya, saya nggak mau 100 won kan kedikitan, nggak berasa dong. Mau APY berapa 8%, tapi kalau 100 won ya pasti rasanya kurang daripada misal saya bisa staking berapa, misalnya saya bisa staking 6 jutawan gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya ini di runut gitu ya, maka pasti localize-nya pasti jumlah yang kecil-kecil itu pasti lebih banyak daripada jumlah yang besar. Jadi anggap aja probability ya. Probability orang-orang punya 100 won akan lebih banyak daripada orang-orang yang punya berapa? Misalnya 5 jutawan, 6 jutawan, atau berapa belas jutawan lah yang whale itu kan. Nah, kalau kayak gitu, bayangin ya, misalnya 100 won, 200 won, dan lain-lain di jumlah, sampai misalnya berapa puluh jutawan, terus diambil rata-rata, maka nilai rata-ratanya itu akan favorable buat orang-orang yang kaya dong, yang stakingannya banyak dong. Bener nggak? Sampai sini teman-teman ngerti nggak? Kebayang nggak? Ya. Kebayang ya? Bayang. Okay. Good. Saya senang sekali. Soalnya ada deg-degan jelasin bagian ini. Kalau nggak ngerti, ntar ini. Maksudnya, ya jadi pesannya jadi nggak tersampaikan kalau nggak ngerti. Oke, good. Jadi kalau udah ngerti. Jadi kenapa begitu ya? Karena kan pasti lebih dikit kan. Lebih dikit orang yang mempunyai jumlah banyak. Tapi jumlah banyaknya itu kalau di rata-rata, itu maka akan narik ke jumlah yang lebih mahal gitu loh. Dan kalau misalnya ini terjadi gitu ya, akan terjadi ya namanya centralized lagi dong. Iya kan? Makanya yang kaya akan semakin kaya kalau hal ini terjadi. Iya kan? Nah, untuk mengatasi hal ini gitu ya, makanya Harmony menggunakan median stake. Jadi median stake itu yaitu sama seperti konsep yang tadi kita hitung sebelum ini gitu. Ya udah semua datanya diurutkan, ambil nilai tengah. Nanti kita akan lihat bareng-bareng, kalau ada waktu bisa buka stake.harmony.one, nanti kita lihat median stake-nya di mana gitu. Oke, jadi ya itu. Jadi inilah penjelasan. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat kenapa milihnya median stake. Kenapa bukan mode atau bukan min atau bukan nilai rata-rata. Karena itu gitu. Jadi tujuan Harmony itu selalu untuk minimalisasi sentralisasi, meningkatkan desentralisasi, dan otomatis ya kalau banyak validator itu juga akan meningkatkan security gitu, juga menghindarkan yang kaya semakin kaya. Karena balik lagi di sini, karena kalau misalnya ini ada validator yang udah lewat jauh-jauh dari median stake kan ya,
mereka itu di-encourage untuk compounding reward mereka dan lebih baik buat node baru gitu loh. Sekaligus untuk meningkatkan fungsi desentralisasi itu gitu ya. Oke, nah oke, jadi kayaknya ini. Oke, jadi sampai sini penjelasan proof of stake dulu gitu ya. Oke, semoga jelas dan semoga bisa dipahami gitu. Sekarang kan tadi kita udah belajar nih. Jadi tujuannya harmoni supaya makin banyak node, makin banyak validator kan. Nah, sekarang fungsi dari validator itu apa sih? Ya kan? Fungsi dari validator itu untuk menjalankan node, mengamankan network dan punya hak suara untuk voting gitu. Nah, kenapa? Kenapa validator itu penting dalam sebuah desentralisasi blockchain gitu? Karena satu, mereka bertugas untuk menjaga keamanan blockchain gitu, memverifikasi transaksi kan, dan ya untuk voting power juga gitu. Itu sih. Nah, jadi saya nggak geser slide-nya, lupa. Jadi ini validator adalah orang yang bertanggung jawab terhadap memverifikasi transaksi di dalam sebuah blockchain gitu ya. Oke, nah sekarang ada validator, otomatis ada delegator dong. Jadi gini, bentar ya. Oke, jadi gini, tadi kan kita lihat validator kan. Validator itu orang yang bertanggung jawab untuk memverifikasi transaksi di dalam sebuah blockchain. Nah, tapi validator itu punya banyak tanggung jawab, ya kan? Salah satunya mereka harus setup node ya nanti otomatis sewa VPS kan. Terus habis itu ya otomatis mereka harus bertanggung jawab supaya servernya nyala terus, ya kan? Nanti juga butuh biaya server. Terus validator ini juga butuh modal awal 10 ribuan gitu. Satu lagi, mereka juga harus selalu komunikasi terus sama delegatornya, baik melalui Twitter, GitHub, dan sebagainya, juga harus terus kerjasama antara delegator dan validator gitu. Nah, sekarang nih saya nggak mau gini, saya ingin membantu mengamankan ekosistem blockchain. Tapi saya nggak, dalam tanda kutip, saya nggak sanggup untuk jadi validator. Mungkin satu, saya nggak mau keluar modal yang begitu besar kan, untuk 10 ribuan gitu. Sedangkan kalau misalnya mau jadi delegator, kita mau staking biasa, itu modalnya cuma 100 won. Jadi jauh banget ya. Nah, misalnya ya terus saya juga nggak mau main server dan sebagainya. Cara saya untuk dapat berpartisipasi dalam ya untuk decentralized ekonominya blockchain, salah satu caranya ini saya bisa jadi yang namanya delegator gitu. Jadi menurut penjelasan di sini, delegator itu adalah token holder yang nggak mau atau nggak bisa menjalankan node mereka gitu. Tapi mereka ingin berpartisipasi dalam mengamankan network. Nah, caranya gimana? Mereka bisa delegate token yang mereka punya nih ke validator. Jadi gini, banyak kan hodler kan, kalau misalnya lagi bear market gini ya, misalnya lagi bear market mungkin teman-teman yang hold token nggak mau jualan dulu kan, karena ya nggak tahu, apapun alasannya, beli di pucuk lah, atau atau memang mau buy and hold dan sebagainya kan. Daripada token itu nganggur, teman-teman mungkin bisa manfaatin yang namanya staking gitu, teman-teman bisa jadi delegator, teman-teman bisa taruh token-token teman-teman itu ke validator gitu, dan nantinya delegator itu akan dapat fee atau reward yang diberikan oleh validator ketika mereka mendelegate token mereka itu gitu. Dan biasanya validator itu akan menyeting persentase komisi untuk diberikan ke untuk diberikan ke delegatornya gitu. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng di staking.harmony.one, semua ada tertulis gitu. Jadi enaknya blockchain itu very very transparent kan, dan enaknya Harmony itu segala informasi itu udah ada gitu. Jadi salah satu alasannya kenapa kalau teman-teman lihat di sini ini banyak Inggrisnya, terus terang saya ngopi. Jadi ya bahkan banyak keterangan-keterangan yang ya udah ada gitu, sebenarnya udah ada gitu. Udah ada di dokumen staking-nya dan sebagainya gitu. Jadi
Jadi kalau mau belajar apapun sebenarnya sih udah ada, bahkan termasuk video-video staking tadi yang barusan saya putar kan. Jadi itu keunggulannya. Nah, sekarang cara untuk menjadi validator. Jadi untuk menjadi validator di Harmony itu mesti setup validator node gitu ya, dan synchronize sama blockchain terakhir gitu. Terus habis gitu upload ke mainnet gitu, dan kemudian udah start validasi. Dan sebenarnya sih buat orang-orang yang ngerti ya, buat orang-orang yang ngerti kayaknya caranya nggak susah gitu. Dan tenang saja, kalau teman-teman mau jadi validator bisa nanya gitu ya. Nanti di komunitas kita juga banyak validator-validator, misalnya teman-teman berminat atau gimana, juga bisa nanya-nanya di sana gitu. Dan ya nggak sesusah yang dibayangkan gitu. Ternyata kan kalau teman-teman habis denger talk ini kan kayaknya ya nggak susah sih, yang punya VPS, yang punya 10 ribuan, mau run node sendiri ya go ahead gitu. Oke, itu. Terus kedua, nah cara menjadi delegator gitu. Untuk saat ini, Harmony itu udah support wallet ini aja ya, Ledger Nano, MetaMask, dan Matt Wallet gitu. Dan yang sering dipakai itu pasti MetaMask kan. Oke, sekarang caranya kita mesti punya MetaMask dulu. Sebenarnya saya ada videonya sih. Nanti kalau teman-teman mau bisa lihat di video saya. Dan dengan minimum value 100 won. Jadi benchmark untuk bisa staking di Harmony itu sangat-sangat convenient ya, sangat-sangat easy gitu, karena cuma 100 won kan. Tapi 100 won ini nggak termasuk gas fee ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau staking, jangan lupa selain 100 won ini tambahin beberapa won untuk gas fee gitu. Nah, caranya teman-teman bisa connect ke sini, bentar ya. Ya. Bentar, saya ganti ini dulu, bentar. Window. Ini ya. Oke. Nah, ini. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Oh ya, memenuhi janji saya tadi, kita lihat efektif median stake-nya ya. Jadi Harmony itu ini sekarang efektif median stake kita ini 6.129.000 gini kan. Nah, di atas jadi mesti di atas ini validator yang elected itu nilai staking-nya itu pasti di atas median stake ya, plus minus 15% di atas median stake ya. Di atas dan di bawah median stake. Sesuai gambar yang tadi ya, yang ada kurvanya itu loh. Ya, semoga teman-teman masih ingat. Yang ada hijau kuning, nah itu. Jadi, nah ini. Kalau misalnya mau delegate, gimana? Apa aja yang harus diperhatikan? Nah, pertama, perhatikan statusnya. Elected atau enggak. Karena hanya yang validator yang elected baru bisa dapat reward gitu. Tapi kalau misalnya kita mau mensupport validator yang belum elected gitu kan, ya nggak apa-apa. Karena kan misalnya dengan saya support validator yang belum elected, terus gara-gara saya masuk gitu ya, tiba-tiba udah elected, maka APY-nya itu jadi besar di awal. Tapi itu pun nggak lama ya, cuma beberapa hari doang gitu. Jadi sangat besar di awal. Itu sebagai benefit kita yang membantu validator-validator kecil untuk elected gitu ya. Dan ini juga salah satu insentif dari Harmony untuk semakin banyak validator yang decentralized gitu kan. Jadi mencegah apa ya? Misalnya mencegah total majority stake terlalu besar di validator tertentu gitu. Itu ke satu. Jadi setelah pilih status mau yang elected atau yang non elected. Nah, terus ini expected return ini APY. Teman-teman bisa lihat di sini. Terus kemudian commission ini yang commission yang di-charge validator gitu ya. Biasanya maksudnya bervariasi sih, biasanya sekitar 5% gitu. Dan perhatikan juga uptime. Uptime itu ya apakah servernya jalan terus ataupun servernya mati dan sebagainya gitu. Itu aja sih, gampang kan. Jadi nanti kalau misalnya mau ya tinggal sign MetaMask, kemudian coba dulu aja gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen nyoba nih, ya udah kalau misalnya belum confident dengan jumlah won yang besar gitu, teman-teman
bisa kok nyoba-nyoba dulu awal-awal, cuman 100 won gitu loh. Toh ya, to experience blockchain sama experience staking kan, gitu. Eee, oke, sampai sini kayaknya udah jelas ya. Jadi nanti tinggal pilih di sini mau mau staking di mana gitu. Untuk step-stepnya gampang kok. Oke, sekarang oke, balik ke PowerPoint lagi, bentar. Eee, oke. Nah, jadi semuanya itu ada di ini, staking.harmony.one yang udah ditulis si Om Roni juga ya di chat. Jadi di sini itu kita bisa semuanya, bisa delegate, undelegate, claim reward, dan sebagainya gitu. Dan nih, ya ini ya, rangkuman tadi. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita mau staking gitu. Mau yang elected atau yang non elected, terus expected return-nya berapa gitu kan. Dan commission-nya berapa, uptime-nya berapa. Itu aja sih, gampang. Nah, setelah itu, nah ini ada validator-validator kita, validator-validator dari Indonesia. Ada DAO Harmony ID, ada Om Umbul, ada Enter Group, ada si Om Dirut, si Vindik, terus ada USS Harmony, ada Nobi Finance gitu. Jadi ini semua validator-validator Indonesia kita. Kalau misalnya ada pertanyaan pun teman-teman juga bisa nanya di grup gitu ya. Oke, sekarang oke, oh ya. Nah, udah selesai ngomongin tentang staking nih ya, udah selesai ngomongin tentang proof of stake. Kok kebetulan ini saya buat benar-benar baru beberapa jam sebelum presentasi mulai, karena tiba-tiba aja gitu ya. Tiba-tiba aja kemarin kalau teman-teman ada yang ya entahlah trading futures atau apa, pasti ada kejutan gitu. Saya harap yang trading futures baik-baik saja, karena tiba-tiba, SEC-nya, Securities and Exchange Commission-nya itu tiba-tiba ban crypto staking gitu loh. Dan, eee, hal ini lumayan berdampak besar untuk market kripto ya, bahkan diliput di mana-mana ini. Ini contoh berita Coindex yang kalau denger headline-nya ngeri banget ya. Bitcoin drops below 22K gitu, karena nggak boleh staking gitu. Nah, sebenarnya dengan teman-teman sekarang ini, apa namanya, udah belajar konsep proof of stake, berarti kan teman-teman tahu kan konsepnya staking itu seperti apa. Saya akan jelasin sedikit menurut pemahaman saya, kenapa hal ini terjadi, bentar ya. Jadi gini, eee, oh ini pula ya. Nah ini, jadi gini, sebenarnya saya pernah bikin video di TikTok tentang misconception terhadap validator gitu ya. Jadi, eee bedanya antara kita staking, kita sebagai delegator, kita langsung staking di validator langsung dari staking.harmony.one itu, ataukah kita staking melalui centralized exchange gitu ya. Eee, nah ada bedanya gitu. Tapi untungnya PowerPoint ini nggak bisa embed ini video TikTok. Kalau enggak saya sebenarnya juga ragu-ragu karena saya bukan tipe orang yang bisa lihat muka sendiri dan bisa dengar suara sendiri, geli gitu. Jadi untungnya enggak untungnya nggak bisa. Jadi nanti akan saya rangkum kenapa gitu. Eee, oke kembali ke sini gitu ya. Jadi ini kan scary banget kan kayaknya akhir dunia gitu. Tiba-tiba ini apa namanya, tiba-tiba ini Securities Exchange Commission SEC-nya ban nih nggak boleh exchange untuk staking gitu. Sebenarnya dari berita-berita ini, yang saya baca sekilas ya sebelum ini, kayaknya saya bisa ngerti sih alasannya kenapa US itu ban crypto staking yang dalam kurung centralized ya kan karena Kraken kan exchange. Jadi gini, ini salah satu judul Forbes hari ini ya, kayaknya hari ini deh, ini artikel hari ini. Jadi, eee, di sini itu menurut artikel ini dia ngomong gitu, maksudnya, SEC, Securities Exchange Commission itu memban Kraken, untuk staking karena ini nih alasannya di sini, gitu ya. Karena SEC menganggap staking itu sebagai service yang digunakan
third party program gitu ya. Ya, untuk di sini dia centralized entity ya. Kraken kan centralized exchange, jadi pasti centralized gitu. Jadi, service seperti ini itu membuat Kraken bisa mengontrol token-token kripto milik investor yang ditaruh di staking program gitu loh. Sedangkan untuk hal-hal seperti ini kalau di Amerika itu harus melewati ini Federal Securities Law. Jadi kan istilahnya ini kan apa namanya service yang ini loh dia bilang. Oh ini nggak saya garis ya. Jadi karena ini apa namanya untuk untuk service seperti ini gitu ya. Untuk service seperti ini itu Kraken advertise yield-nya up to 21% a year gitu loh. Sedangkan kalau namanya service ya, yaitu staking, lending dan sebagainya itu, SEC bilang kalau dia punya wewenang untuk mengontrol dalam tanda kutip ya, token kriptonya investor itu mesti dilaporkan gitu loh. Ini kan, the relationship should come with the protection of the Federal Securities Law gitu. Nah, ini berita dari Forbes kan. Sekarang kita lihat dari Reuters, karena hari ini rame banget nih lagi dibahas gitu. Jadi, nah ini, karena ini, kenapa SEC memban crypto staking yang, centralized gitu loh. Karena ini, SEC bilang kan, most of staking providers nggak bisa menjelaskan proper disclosure bagaimana company-company yang menjanjikan staking itu melindungi aset-aset yang di-staking user-nya gitu loh. Sedangkan kalau di Amerika untuk company-company yang memiliki platform seperti itu, entah apapun dia sebut ya, lending lah, earning, rewards, APY, staking dan sebagainya, itu harus dilengkapi dengan ini, perlindungan terhadap hukum security federal gitu. Jadi makanya kenapa Kenapa akhirnya di-ban sama Amerika gitu. Jadi itu, penjelasannya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, sedangkan itu kan by centralized ya. Jadi gini, ini 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 sedikit saya jelasin gitu ya, buat orang-orang jadi gini, buat temen-temen kebanyakan sebelum teman-teman mencoba, staking di Harmony gitu ya, pasti teman-teman yang mungkin karena pintu masuk kripto kan pasti centralized exchange dulu kan. Teman-teman yang punya akun di centralized exchange mungkin pernah lihat entah apapun namanya ya kayak tadi, bisa earn, bisa stake, bisa apapun. Itu kan sebenarnya di staking juga gitu kan, tapi kan kita staking-nya melalui centralized exchange tersebut. Jadi paham ya, dengan kita buka akun di centralized exchange, nggak tahu lah misalnya Binance gitu ya, kemudian saya stake melalui Binance, berarti kan token saya itu di bawah kontrol Binance kan. Karena saya staking-nya melalui Binance gitu ya. Nah, itu yang tadi berdasarkan keterangan di atas. Ini yang tadi di-ban di Amerika gitu. Karena itu company-company itu tidak memberikan penjelasan gimana cara mereka melindungi aset-aset yang di-staking-kan oleh user tersebut gitu loh. Itu. Nah, sedangkan kan kita tadi udah lihat ini kan, udah lihat yang, websitenya staking.harmony.one ini. Bentar. Kayaknya saya mesti share lagi deh, biar lebih jelas. Oke, bentar ya, saya share lagi. Jadi ini. Oke. Kelihatan nggak? Nggak ya? Belum share ya? Bentar. Oh, oke. Sudah. Oke. Nah, iya, sedangkan misal saya mau stake ke DAO Harmony Indonesia kan, otomatis saya langsung men-staking token saya itu ke DAO Harmony Indonesia tanpa ada perantara tengah ya, tanpa melalui centralized exchange. Ya, nggak melalui Kraken, nggak melalui Binance dan sebagainya. Ini fully decentralized karena saya langsung menaruh staking-an saya ke DAO Harmony Indonesia gitu. Jadi sampai sini teman-teman paham kan bedanya staking di sini langsung di staking.harmony.one ini sama staking melalui centralized exchange gitu ya. Nah, sekarang balik ke PowerPoint tadi. Nah,
Nah, sedangkan karena staking-nya itu langsung, tidak melalui centralization dan apapun, banyak orang yang misconception ya, artinya salah paham. Kenapa banyak orang yang takut, dalam tanda kutip, takut untuk staking ke validator langsung, karena mereka salah paham gitu loh. Mereka ngira kalau misalnya kita staking itu, tokennya itu masuk ke wallet validator, padahal enggak gitu loh, tidak. Jadi, koin-koin yang kita staking itu akan masuk ke suatu tempat yang namanya staking pool, bukan wallet validator. Oh ya, by the way, ini kan saya pernah bikin video TikTok tentang ini gitu ya, dan teman-teman kalau tahu TikTok saya, itu sebenarnya follower-nya nggak banyak, yang view juga nggak banyak. Tapi, satu-satunya video saya yang di-take down sama TikTok sebelum saya appeal, itu video tentang ini. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin karena ada kata-kata reward, jadi entar dikira saya mempromosikan sesuatu atau apapun. Pokoknya tiba-tiba video saya yang staking itu sempat di-take down TikTok gitu, dan teman-teman yang di Wando ID saya sempat cerita sih, tapi akhirnya saya appeal sama TikTok, akhirnya video itu bisa tayang. Padahal ya yang nonton juga nggak sampai jutaan kan, bahkan teman-teman aja banyak nggak tahu gitu. Jadi ya, waktu itu sih tujuan saya bikin ini supaya, gimana ya, supaya teman-teman tuh tahu mana yang benar gitu loh, dan nggak merasa was-was karena kan, sebenarnya banyak misconception kan, banyak kesalahpahaman tentang staking gitu loh ya. Makanya untuk meluruskan kesalahpahaman itu gitu, makanya waktu itu saya bikin video itu yang ternyata baru upload beberapa jam di-take down. Tapi nggak apa-apa, akhirnya udah bisa waktu saya appeal. Oke, jadi ini, jadi misconception pertama, bukan, kalau kita staking tuh tokennya nggak masuk wallet validator, tokennya itu masuk ke tempat yang namanya staking pool gitu. Dan kesalahpahaman kedua, kalau misalnya kita staking, berarti validator punya hak akses atas token kita dong? Enggak, gitu. Tidak, karena validator itu hanya bisa lihat jumlah token yang kita staking dan wallet address kita. Tapi, nggak ada hak akses apapun terhadap token kita. Jadi delegator nggak bisa jadi validator tuh nggak bisa nyentuh token kita sama sekali. Bedakan sama kita staking di exchange. Kalau kita staking di exchange, exchange itu kan custody wallet ya. Jadi otomatis kalau kita staking di exchange itu kita menyerahkan kuasa token kita ke exchange tersebut gitu loh. Makanya kan ingat nggak teman-teman waktu apa ya, yang tiba-tiba booming, aduh kok sekarang saya tiba-tiba lupa. Pokoknya waktu saat itu tiba-tiba booming itu apa namanya, not your private key, not your coin itu loh, ya kan? Yang apa ya, Binance di-hack ya? Atau apa di-hack lupa saya. Aduh kok mendadak blank. Iyalah pokoknya itu. Jadi yang waktu itu sempat booming istilah itu di mana-mana, semua orang bilang not your key, not your coin. Ya itu karena kalau kita menaruh token kita di exchange, centralized exchange ya. Kalau kita menaruh token kita di centralized exchange itu artinya kita menyerahkan hak kuasa atas token kita itu ke exchange tersebut gitu loh. Nah, makanya hal ini yang di-ban sama SEC, sama Securities Exchange Commission di Amerika. Karena kan mereka menjanjikan APY nih, ya entah apapun dengan apapun caranya. Mereka harus, comply with the federal law gitu loh. Ya nggak tahu saya federal law-nya di Amerika gimana, gitu. Oke, jadi itu yang nomor 2 kan. Yang nomor 3, misconception ketiga itu lama staking di validator minimal sebulan, enggak gitu. Jadi beda sama di staking-an di centralized exchange ya, beda sama yang di CEX itu, staking-an di validator Harmony kita itu bisa di-withdraw kapan aja gitu. Dan teman-teman nggak perlu nunggu lama-lama kan kalau misalnya, saya lihat sekilas gitu ya, saya lihat sekilas untuk di exchange-exchange itu kan ada kuotanya ya. Ada yang 30 hari, ada yang 60 hari, ada yang 120 hari, itu pun ada kuota. Begitu dalam tanda kutip ya, kursinya habis gitu. Misalnya yang staking 60 hari habis, kita nggak bisa staking 60 hari. Kita mesti pilih ya entah yang awalan atau yang lebih lamaan gitu. Nah, kalau di Harmony enggak gitu. Jadi misalnya teman-teman staking ke validator, teman-teman bisa withdraw kapan pun teman-teman mau withdraw bisa bebas. Cuman teman-teman hanya perlu menunggu 7 epoch gitu. Jadi ya sekitar 5 sampai 6 hari agar masuk ke wallet lagi gitu. Tapi kalau misalnya pindah validator doang, kayaknya 1 epoch doang udah bisa pindah gitu loh, gitu. Jadi, ya ini, jadi sekarang, semoga teman-teman paham gitu ya, kenapa kenapa hal ini terjadi gitu, kenapa US dan crypto staking yang melalui exchange gitu. Oke, sekarang, lanjut ya. Oke, nah, sekarang
nextnya kita akan ngomong tentang project-project di Harmony. Sebelum ngomongin tentang project nih, yuk kita nonton satu video lagi tentang ini Harmony Vision di tahun 2023 bareng-bareng. Oke, yuk coba saya play ya. Oke. Blockchains are becoming the foundation of the global economy, yet their adoption is only at 1%. That means you as a pioneer and developer are shaping the future with 10x impact. Harmony is a fast and secure sharded blockchain built for uniform scaling with on-chain security and decentralization. Blockchain states and network nodes are divided between shards, able to grow linearly and boundlessly with elastic transaction demands. If your application has more demand, we can add more shards. Additionally, cross-shard transactions are coming in 2023, maintaining a solid user experience when interacting between applications on different shards. In 2023, users can expect a balanced network between shard 0, shard 1, and potentially more. Our protocol is battle-tested. At peak, Harmony's protocol achieved 500 transactions per shard per second, and our elastic endpoint served 800 million requests per day. Our end-to-end security relies only on the core protocol and smart contract execution. No censorship, single point of backend failures, centralized credentials, or identity leaks. Harmony is an effective proof-of-stake Ethereum-compatible blockchain, supporting DeFi, gaming, NFTs, DAOs, middleware, bridges, gateways, and wallets. Harmony will drive adoption in 2023 with a focus on protocol development, wallet integrations, community, and cross-chain partners. Additionally, we will be researching zero-knowledge proofs with a focus on compression, speed, privacy, and fairness. Our long-term mission is to create open consensus for 10 billion people, becoming a human protocol built for future generations to create in harmony. We build tools for users and developers, bringing the absolute best research into production, all to help communities create radically fair economies with liquid markets full of engagement and prosperity. We jumped off a cliff, building our airplane on the fly, but we're a day one blockchain startup with crazy ambitions, yearning for the vast and endless possibilities of Web3. Our invincible summer awaits. Oke, jadi ini sekilas ya. Jadi karena Harmony itu pakai sharding, jadi makanya bisa cepat kan, bisa cepat, low fee dan secure ya kan, karena kita udah bahas tadi gitu. Jadi makanya kok benar-benar. Oke, jadi ya itu makanya kenapa Harmony optimis gitu loh. Nanti ke depannya 2023 akan ada banyak kemajuan-kemajuan yang udah disebutin tadi di dalam video. Oke, sekarang kita bahas singkat project-project apa aja yang ada di Harmony gitu ya. Salah satunya ini Nonce. Nonce ini NFT di Ethereum blockchain gitu kan. Dan dia udah demo di Harmony Shard1 gitu. Jadi ya karena kenapa Nonce ini meskipun di Ethereum blockchain dia milih untuk demonya di Shard1 karena dia bilang kalau ya Harmony itu fast kan, 2 second finality-nya. Terus gas fee-nya pasti ya ini 100 times lower fee kan. Teman-teman yang pernah minting NFT atau apapun di Ethereum pasti sangat-sangat sadar gas fee Ethereum mahal sekali gitu. Jadi ya makanya mereka menganggap it's a good thing gitu. Harmony cepat dan 100 kali lipat lebih murah gitu. Terus kemudian ada NFT key, terus ada chain drop gitu ya. Setelah itu juga ada Tranquil Finance dan di sini ini ada beberapa dApps-nya Harmony macam-macam. Nah, teman-teman bisa lihat-lihat sendiri di sini. Terus kemarin sempat masuk dalam Scoretick ini blockchain protocol and rating review. Harmony termasuk peringkat 4 ya. Ini core ekosistemnya, speed-nya dan ya informasi-informasi yang lainnya gitu. Oke, ini sekilas mengenai project-project di Harmony. Sekarang kita ada project-project yang di Harmony NFT ID gitu. Harmony NFT ID ini, bentar saya. Nah, bentar. Jadi gini, Harmony NFT ID ini saya buka ininya aja deh. Nah, yuk saya pindah ke ini yang website benerannya. Bentar ya. Bentar. Benar. Oh ya. Pindah ke sini. Benar. Nah ini share ini. Oke. Jadi ini
Ya, jadi ini Harmony NFT ID ini kita memfasilitasi teman-teman yang ingin belajar lebih jauh mengenai, NFT dan sebagainya ya. Jadi, gini, kalau misalnya NFT selama ini kan kalau misalnya teman-teman dengar kata NFT yang selama ini kan banyak cuman, digital asset ya, digital asset yang ya apapun itulah, berupa gambar dan ya ada yang gambar, ada yang musik dan sebagainya kan, ya GameFi dan sebagainya. Nah, tapi di sini itu kita ini jualan kaos gitu. Jadi kita jualan kaos yang maksudnya bisa dipakai di real real life ya. Nah, misalnya ini, misalnya saya mau beli ini, Rebirth ini harganya 150.000 ini bentar, aduh baterai habis. Nah, eee, Rebirth ini saya bisa milih gitu, size, mau size apa, S, M, L, XL gitu, ya. Terus bisa milih warna, saya mau warna hitam atau warna putih gitu, tinggal add to cart. Nanti teman-teman bisa ini, apa namanya, bisa langsung beli dan bayar. Iya, untuk sementara pembayarannya pakai fiat. Jadi ya, tapi setelah teman-teman beli ini, teman-teman bisa mendapatkan NFT-nya gitu. Jadi nanti, teman-teman bisa set up MetaMask wallet gitu ya. Nanti setelah jadi bundling, istilahnya bundling. Jadi teman-teman beli kaosnya yang bisa dipakai beneran dan teman-teman bisa dapat NFT-nya gitu. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berminat di sini back. Jadi di sini ini, lah kok nggak bisa? Oke, jadi di sini ini loading ya bentar. Ya, jadi di sini ini kita memfasilitasi, para NFT kreator gitu ya untuk, merealisasikan karya NFT-nya dalam bentuk yang bisa dipakai di kehidupan sehari-hari, misalnya kaos dan sebagainya gitu. Oke, ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berminat gitu ya, bisa bisa mencoba untuk ya pakai website Harmony NFT kita, sama ya kalau ada yang berminat sama kaosnya, sama desainnya, ya silahkan teman-teman pilih yang disukain dan coba coba memproses transaksinya gitu. Oke, kayaknya sih udah semua, bentar, eee, bentar ya, kayaknya sih let's me that ini bentar. Jadi iya, jadi ya kayaknya sih udah semua sih. Jadi ini ada Telegram kami, ini Twitternya Harmony ID sama Harmony NFT ID, terus ini link Discord kami gitu apabila teman-teman ada pertanyaan, ya bisa menghubungi kami di sini dan ya I think that's all. Thank you semuanya. Iya, Aduh mantap Kak Selvi nih penjelasannya lengkap aduh sampai pada makasih terima semua nih. Iya, seru-seru dari makasih teman-teman jadi semua buat makin apa ya? Jadi makin lebih paham tentang mekanisme proof of stake yang digunakan sama chain Harmony ya. Tadi kan proof of stake-nya disebutnya EPOS ya, effective proof of stake ya, gitu ya kalau untuk di Harmony ya, ya. ya. Oke, berarti untuk POS sendiri proof of stake itu ada beberapa jenis gitu ya, selain apa berapa tipe gitu ya. Contohnya di Harmony EPOS, mungkin di yang lain juga ada lagi tipe POS-nya itu ya, Kak Iya, Selvi ya? kayaknya sih seperti itu ya. Oke. Saya nggak seberapa memahami dengan jelas, Mhm. stake proof of stake-nya token lain gimana ya. Tapi, Mhm. kenapa kan menurut saya, kenapa Harmony bisa mengeluarkan effective proof of stake ini dengan median value ya, karena mungkin dia juga belajar dari proof of stake chain lain itu seperti apa dan bahayanya apa. Karena kan, oke, sekilas cerita ya, kalau teman-teman tahu bahayanya proof of stake kalau centralized itu mudah kena 51% attack gitu. Dan contohnya yang dalam tanda kutip kalau teman-teman ingat beberapa waktu lalu itu kan Axie sempat kena hack kan, Ronin-nya kan. Ya, Ronin itu 51% attack gitu. Jadi makanya kenapa untuk mencegah hal ini gitu, ya Harmony udah memikirkan caranya supaya kita berusaha sebisa mungkin kita mendukung decentralized gitu. Siap.
Oke, makasih Kak Selvi penjelasannya. Ini juga ada beberapa teman-teman yang udah titip pertanyaan di kolom chat nih. Oh, Mungkin bisa nanti Kak Selvi atau dari teman-teman nanti dari Aduh. Harmoni ID bisa bantu jawab mungkin. Boleh Kak Selvi kalau mau minum dulu. Iya, belum sempat lihat pertanyaannya apa aja. Astaga, benar-benar. Oke. Ini tadi ada dari Kak Valdrian Ipandito, ada beberapa pertanyaan yang kurang rangkum. Yang pertama nih terkait dengan metode EPOS tadi ya, metode stakingan validator ya, sistem validator yang kita anggap. Iya. Menurut beliau katanya, kalau si kaya tahu mekanisme yang tadi validator, kemudian modal dia yang besar dipecah-pecah sehingga dia punya banyak validator. Jadi misalnya saya punya uang banyak nih, saya sebar nih, jadi saya bikin beberapa validator gitu, jadi misalnya seperti itu. Terus apakah sistemnya ini jadi benar-benar bisa menghilangkan kapitalisme atau enggak gitu loh? Karena tetap saja kalau menurut beliau modal besar ini bisa dipecah jadi punya banyak validator seperti itu. Atau memang Harmoni sudah memikirkan hal ini gitu, mencegah biarpun dia punya uang banyak, dia juga terbatas nih, nggak bisa bikin banyak node gitu loh. Jadi ya kayak tadi misalnya nggak bisa elek atau apa gitu loh. Kayak gimana tuh Kak Silvi? Oke, jadi nggak apa-apa. Misalnya punya uang, jadi gini, bentar, saya kembali ke sini ya. Bentar, saya aku bingung nih. Ini share screen-nya dari mana? Bentar ya, bentar, wait. Balik ke ini ya, bentar. Nah, oke, balik ke sini, bentar. Ini. Nah, ini kan median stake-nya di sini misalnya. Dan misalnya orang yang di bagian kuning ini stake-nya tinggi banget kan. Reward-nya itu hanya dihitung dari median stake gitu loh. Jadi daripada dia ini berlebih-lebih, dia mau bikin another validator node ya, it's okay, ya malah welcome kan. Semakin banyak nodes-nya, otomatis blockchain itu semakin secure. Dan untuk mencegah hal ini, it's a good point actually ya. Jadi untuk mencegah dalam tanda kutip take over gitu ya, atau 51% attack ini, sebenarnya validatornya itu dipilih secara random gitu loh. Jadi mereka sendiri juga nggak akan tahu gitu loh. Untuk hal ini dilakukan Harmoni. Jadi kalau teman-teman mau lengkapnya itu, saya juga nggak tahu randomnya itu berdasarkan apa. Saya pernah baca sekilas tapi saya lupa. Jadi sudah dipikirkan untuk mencegah dan mengurangi potensi exploit ini, udah dipikirkan gitu. Jadi untuk validatornya itu dipilih secara random gitu. Jadi nggak akan tahu gitu loh. Gitu. Jadi ini juga salah satu hal. Nah, kalau misalnya dia stakingnya kebanyakan, dia mau bikin another validator node, ya it's okay. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak ada batasan ya Kak Selvi. Misalnya saya punya banyak uang nih, misalnya 100 jutawan misal gitu. Saya mau pecah-pecah nih, kan minimal untuk jadi validator berapa tadi ya? 1 jutawan ya? Enggak, 10.000. Untuk validator 10.000-an. Oh, 10.000. Misalnya saya punya 1 jutawan gitu, mau dipecah per 10.000 kan jadi banyak tuh. Itu apa memungkinkan bisa atau memang ada batasan maksimal validator? Bisa jadi validator? Bisa, tapi kalau cuma 10.000-an kan nggak elected nggak dapat reward dong. Yang elected ya kan? Itu tadi berapa ya? Median stake 6 juta berapa itu ya tadi? Kita balik yang 6 juta, jadi minimal stake-nya ya. Ini aku tunjukin langsung deh. Jadi ini sekalian aku juga mau jelasin. Tadi kan ada tanya maksimal kan? Sebenarnya buka aja langsung di sini. Nah ini, bentar ya, lagi loading karena ini real time ini connect. Ke sini, bentar. Jadi nih, nah ini efektif median stake kan. Jadi ya sekitaran ini plus minus 15% kan, sesuai gambar yang tadi, curve yang kuning hijau itu. Jadi plus minus 15% itu bisa elected gitu, dan hanya yang elected yang dapat reward gitu. Sedangkan untuk maksimum gitu, misalnya tadi kan saya cek di ini misalnya maksimum kan, maksimumnya ada batas, ada. Jadi ini bentar saya lupa loading ini dulu aja deh. Saya share ini kan, bener staking.harmony1 kan, bener nggak sih yang saya share? Betul.
Oh bener ya? Enggak, Jadi soalnya Harmony takutnya Plus ya. saya nggak kelihatan apa yang saya share. Jadi ini ada maximum delegation. Oh, Nih kan? 1 miliar Ya. won gitu ya. Ya. Tapi kan rugi. Kalau misalnya dibiarin terlalu banyak kan rugi. Karena kan tadi di atas median stake itu sama. Jadi mendingan kalau daripada terlalu gede, mendingan bikin node baru kan. Prinsipnya kan seperti itu. Sekaligus mendukung desentralisasi gitu. Oke. Jadi biarpun dia banyak itu pecah gitu, misalnya whale-nya pecah-pecah, dia bikin node dengan minimal tadi biar dapat biar elek kan di atas 6 juta ya misalnya. Iya. Kalau dia bagi 7 juta gitu punya misalnya sampai 100 node gitu, nggak apa-apa. masalah tuh. Nggak apa-apa. Ya. Karena kan random. Jadi assign-nya itu random. Dia nggak akan tahu. Validator sendiri nggak akan tahu. Itu dipilih secara random untuk ininya. Untuk validate-nya tuh dipilih secara random. Mungkin nggak tahu. Teman-teman validator di sini kalau ada yang mau nambahin bisa nambahin. Oke. Gitu. Jadi justru ini juga kalau dia bikin banyak node jadi makin terdesentralisasi gitu ya, bukannya jadi malah sentralisasi, beda ya. Gitu. Jadi ya ini balik lagi ke sini ya, bentar. Let's back to ini. Bentar ya, saya share ini lagi, bentar. Jadi ya ini. Nah, jadi ini. Jadi percuma kalau terlalu atas dari sini kan percuma. Jadi mending dia bikin node baru kan. Sedangkan kalau dia bikin node baru kan ini mendukung desentralisasi dalam arti keadilan reward kan. Jadi menambahkan keadilan untuk orang banyak gitu loh. Ngapain lebih di atas kan? Gitu ya. Jadi daripada lebih semua di sini, mending dia ke sini dong. Mending dia nambah node baru. Gitu. Dan untuk keamanannya validator itu dipilih secara random gitu. Jadi ada fungsi randomness lah dari Harmony untuk mengurangi potensi exploit itu gitu. Oke. Jadi kalau elect itu udah otomatis kalau dia full stakingnya di atas median stake ya Kak? Udah otomatis tuh? Kalau di atas median stake pasti, di bawahnya 15%. Sebenarnya ini ada sistem biddingnya juga sih. Jadi gini, jadi meskipun ini plus minus 15% dari median kan, tapi selain itu juga ada sistem bidding. Nah, sistem bidding ini yang kalau misalnya yang bisa bikin istilah bidding itu anggap aja kayak rebutan kursi gitu loh. Kalau misalnya dapat kursi, meskipun dia di bawah median stake ya dia bisa ngasih reward gitu. Malah awal elected itu APY-nya gede banget. Saya lupa ya. Waktu awal-awal DAO Harmony elected berapa ya? Lupa saya. Tapi gede. Tapi itu pun nggak bertahan lama ya. Itu hanya beberapa hari aja kemudian drop back to normal gitu. Gitu ya. Jadi tetap ada istilahnya kalau mau elected ada tadi ke jatah kursinya kayak gitu, jatah slotnya lah biasanya Iya, benar. Dan itu memang dari Harmony jumlah slotnya sudah dibatasi maksimal sekian validator atau open aja sebanyak-banyaknya kalau untuk validator? Ini untuk yang sekarang kayaknya ini maksimum 320 ini. 320 validator nih di Harmony gitu ya? Untuk sekarang ya, kayaknya ini. Oke, gimana Mas Aldrian? Udah cukup penjabaran dari Kak Selvi? Tadi kalau boleh, kalau masih kurang boleh gabung ke Telegramnya Harmony Indonesia. Bisa tanya di sana, banyak teman-teman validator yang bisa bantu langsung cara teknis ya, lebih ke teknis sih sama teman-teman. Kayak gitu. Oke, terus satu lagi nih dari Mas Taldian nih nanya, kalau apakah mekanisme staking di setiap chain sama itu? Maksudnya kan ada di Ninin atau di Harmony itu apakah sama mekanisme atau beda-beda kan? Nah,
karena saya tidak terlalu memahami stakingan di tempat lain, tapi yang jelas kalau efektif proof of stake itu Harmony yang pertama kali implement ya dengan sharded blockchain. Jadi efektif proof of stake dengan sharded blockchain kan. Jadi yaitu karena tujuan Harmony itu untuk ya dalam tanda kutip ya memecahkan blockchain trilemma kan. Kita mengatasi speed, decentralization dan security. Itu semua ya dalam tanda kutip ya. Untuk caranya itu Harmony pakai sharding gitu. Jadi lebih cepat kan. Kalau jalan tol 1 jalur sama jalan tol 4 jalur otomatis lebih cepat yang 4 jalur kan. Dan otomatis fee-nya lebih murah kan. Masuk ke jalan tol itu pasti lebih murah karena less congested, lebih nggak macet gitu. Oke. Nah, berbicara tentang fee ini dari tadi ada dari Kak R. Agustin nanya nih, rata-rata berapa sih gas fee di Harmony gitu? Oke, good question. Bentar, saya ada ininya, bentar. Saya ada ininya. Saya kasih lihat ini dulu bentar. Nah, bentar ya. Nah ini. Bentar ya. Jadi ini perbandingan. Kelihatan nggak? Yuk, kelihatan. Nah, oke. Jadi ini biaya perbandingan efektivitas proof of efektivitas proof of stake di Harmony ya. Biaya transaksinya sangat murah gitu. Misalnya swap aja. Misalnya swap ya Ethereum $5 ya. But ini variatif kan? Ya, yang pakai Ethereum tahu sendiri lah antara dia sangat pas dia sangat padat atau pas jam dia lowong kan selisihnya jauh banget kan. Untuk Smart Chain, Binance Smart Chain itu ini 0, ya sekitar ya, ini roughly ya $0,27. Untuk Polygon yang digadang-gadang murah kan, teman-teman yang biasa kan urutannya orang-orang begini kan, Ethereum, Smart Chain, Polygon kan, dan dari orang-orang yang biasa pakai Ethereum sama pakai Smart Chain, tiba-tiba pakai Polygon udah berasa murah banget kan. Ada yang berasa kayak gitu nggak sih? Nah, Harmony itu lebih murah dari Polygon gitu. Jadi hanya roughly Rp35 gitu. Oke. Rp35 ya. Dulu malah lebih murah lagi kalau nggak salah ya zaman zaman awal-awal nyobain meeting di DaVinci tuh ya kalau nggak salah buat NFC itu punya satuan aja bisa mungkin ribuan kali minting tuh ya. Nggak habis-habis gitu ya. Lama banget. Ya. Jadi itu salah satu kelebihan dari Harmony Chain ya, salah satunya ya di gas fee-nya gitu ya. Selain dia cepat, juga gas fee-nya tuh murah banget gitu, nggak berasa itu. Oke. Ya teman-teman mungkin ada yang mau bertanya nih, mumpung Kak Selvi-nya masih bersama kita malam ini. Kita masih ada waktu sampai ya kurang lebih jam 10 lah. Kalau masih ada yang mau ditanyakan seputar Harmony, seputar proof of stake, ataupun teman-teman mau tanya, saya mau ini dong jadi delegator di Harmony, mulai dari mana? Tadi Kak Selvi sudah jelaskan sedikit. Nanti mungkin kalau mau ditanyakan boleh. Silakan. Masih ada Kak Selvi di sini. Ayo, boleh. Omin, Ironi, atau Bang Ivan. Iya, saya mau nanya dong, di Selvi soal yang 51% AirTag itu apa? Kurang nangkep, bisa dijelasin lagi nggak? AirTag-nya kayak AirTag-nya yang seperti apa sih gitu? Jadi begini, kan bentar ya. Jadi kalau misalnya ini, jadi kan tadi kan ini Harmony bikin sharding itu untuk mencegah dan sebisa mungkin decentralized itu untuk mencegah ya 51% attack itu gitu loh. Karena kan kelemahannya blockchain itu kalau misalnya ada validator yang kayak bertindak untuk ingin menguasai chain tersebut kan karena kalau dia menguasai lebih dari 51% chain itu berarti kan istilahnya dalam tanda kutip chain-nya udah compromise gitu loh. Ya seperti itu sih. Jadi
penjelasannya, iya. Dan setahu saya itu yang terjadi di ini Eksi Ronin waktu itu. Setahu saya sih begitu, gitu. Oke, jadi ini untuk mencegah seseorang itu kayak memonopoli. Ya, memonopoli blockchain itu, gitu. Oke. Siap. Oh, ini ya, ada pertanyaan ya, Indonesia ada berapa validator ya? Ini nih, kalau validator Indonesia ada ini, yang 6-6-nya ini, bentar. Dari Mas Valdrian nanya validator, bentar. Mana ini? Oke, jadi ini saya ini dulu, ini belum ya, dulu, bentar. Aduh, bentar ya. Jadi untuk ke belakang dulu. Nah, ini. Jadi untuk validator Indonesia, ini kita ada 6. Kita ada teman-teman validator Indonesia gitu. Dan ini semua ada di ini, ada di staking.harmony.one. Oke. Ini semuanya minimal 100 won ya kalau mau mulai staking ya. Iya, dimanapun ya, dimanapun itu bebas, minimal 100 won. Asal jangan lupa kasih gas fee juga ya. Nanti nggak bisa approve transaction-nya. Dicoba kalau teman-teman mau. Dan tadi kalau nggak salah Kenapa? Dan untuk delegate atau undelegate ya, kalau undelegate kan berarti unstaking gitu ya. Itu ada proses waktu yang disebut epochs kalau nggak salah ya, kayak SLP. Iya. Nah, itu periode apa tuh maksudnya kalau epochs itu? Jadi, nah ini nanti di sini bentar, kalau di staking ada kan? Kayaknya ada penjelasannya sih, benar ya. Langsung ke nah, ini. Jadi gini, roughly aja ya. Saya nggak tahu, kalau mau tahu detail perhitungannya mungkin bisa nanya validator. Tapi roughly satu epoch itu roughly 18 jam. Jadi ini. Nah, satu epoch itu 18 jam kan. Jadi di sini ini ada nih tulisannya next epoch berapa menit lagi gitu. Jadi tinggal bisa dilihat di sini aja. Kalau misalnya mau pindah validator itu satu epoch udah bisa kayaknya. Hanya withdraw yang butuh berapa 7 epoch tadi ya. Saya lupa. Kok mendadak? Iya, lupa ngomong 7 epoch ya. Sampai 7 epoch deh. Oh iya. Berarti 7 epoch kali 18 jam gitu ya? Ya, sekitar 5 harian ya. 5 hari. Itu kalau kita mau withdraw ya. Cuma kalau mau ganti pindah validator itu kurang lebih cuma butuh 1 epoch ya. 18 jam kurang lebih. Iya. Oke. Tuh. Tanya lagi Kak Fadrian, kalau untuk mendapat reward minimal berapa, harus staking berapa epoch ya, untuk dapat reward? Perhitungan rewardnya gimana nih untuk delegator nih? Nunggu berapa epoch ya? Nah ini, saya bentar ya. Ini di sini ada validator nggak sih? Ada kayaknya nih. Jawab. Saya nggak pernah dari Vindik kayaknya nih. Saya nggak pernah ngitung berapa lama sih, karena biasa kan minimal saya sehari nggak sih? Nggak tahu ya. Saya nggak pernah hitung berapa lama sih. Tapi kayaknya nggak. Ada nih Om Jaki mungkin bisa bantu. Tuh dia resen. Biasanya gimana sih hitungannya untuk reward? Apakah dapat per hari atau hitungan epoch gitu kalau untuk reward delegator?
Halo, selamat malam. Saya mewakili Malam. validator dari Indonesia. Oke, untuk staking ya, Iya. staking rewardnya itu real time, tiap per blok kita dapat, bisa diklaim per bloknya itu sekitar 2 detikan, bisa langsung kita klaim gitu, atau kita nunggu sampai menggunung gitu juga boleh. Per 2 detik ya? Jadi per 2 detik misal kita staking nih 5 jutaan gitu. Per detik kita juga langsung nambah rewardnya gitu. Misal 0,1-an gitu. Oh, real time bener-bener ya. Jadi kelihatan gitu ya, berasa. Keren-keren. Ya. Kalau kayak misalnya dicek kan mungkin per 24 jam ya, misalnya kayak di Binance ada tuh staking itu kan besoknya baru ada rewardnya gitu loh. Cuma kalau kayak di One ini detik itu juga langsung kelihatan gitu ya. Iya Om, betul. Boleh tuh. Langsung real time. Silakan kalau mau coba lihat real time One-nya bergulung setiap detik. Mantap. Oh ya. Om Muzaki ini kalau salah validatornya namanya Vindik ya, Vindik validator nih. Benar. Saya share. Ya, siapa lagi teman-teman? Boleh? Jika ada yang mau ditanyakan lagi. Tidak paham mengenai perhitungan reward, tentang epoch. Kalau kita POW gitu kan kita pakai mesin mining gitu ya, VGA gitu ya. Kalau POS itu kita pakai apa tuh? Token. Gini. Izin gua jawab ya. Setting note validatornya. Boleh, silakan. Jadi pakai langsung server gitu Om, bisa pakai VPS yang speknya tinggi gitu. Jadi konsep validator ini kita patungan gitu. Kita patungan untuk mining lah gitu. Kasarannya gitu. Jadi kita siapin servernya, kemudian nanti kita stake minimal 10.000-an untuk bikin account gitu. Nah, kalau untuk elected kita butuh di bawah median stake lebih kurang sedikit lah gitu. Jadi kayak ini kan 4 jutaan kita baru bisa elected. Nah, kalau kita udah elected baru kita bisa ngasilin reward dari setiap fee transaksi yang ada di Harmony. Oh, jadi tetap ada mesin itu juga ya, mesin. Iya Om, cuman nggak terlalu ini biayanya juga nggak terlalu banyak sih. Oh, nggak segila yang mesin miningnya POW punya ya. Iya, anggap aja biaya listrik lah gitu. Kalau kita mining kan di atas puluhan juta ya. Tapi kalau biaya kita jadi validator paling sebulan itu kalau di Harmony ya ini sekitar maksimal itu kemarin $200 gitu, setelah ada upgrade Harmony yang terbaru. Oh. Terus di angka berapa kita mesti punya Harmony yang tanda kutip bisa cuannya berasa lah. Kalau mau stake. Kalau stake ya berapa kalau sekarang? Ya 5 jutaan atau berapa gitu lah. Minimal gitu ya, maksudnya lebih berasa gitu ya. Iya. 5 jutaan. Ya intinya validator ini sebuah server yang kita patungan untuk dapat reward gitu. Kasarannya gitu sih Om. Iya. Oke. Om Muzaki tuh yang tanya bikin validator ini pakai VPS apa, katanya speknya kayak gimana gitu. Oke. Kalau di Harmony yang di Shard 1 gitu kan, di Shard 1 kita pakainya ini Hetzner Om. Bisa pakai Hetzner yang biayanya cuma sekitar $10 gitu per bulan. Per bulan. $10 per bulan kalau Shard 1, 2, 3 ya. Tapi kalau Shard 0 ini karena size-nya dan transaksinya udah lumayan gede, kita butuh spek SSD yang 2 tera
Kemudian untuk memorinya 8 GB minimal. Terus CPU-nya juga 16 gitu. 16 core. Itu sih sekitar $35 sih per bulan gitu. Oke. Udah cukup membantu. Siap. Nanti teman-teman boleh gabung ke grupnya Telegram Komunitas Harmoni Indonesia. Itu teman-teman validator juga ada di sana semua, siap bantu. Kalau teman-teman mau jadi delegator atau validator, boleh ada Om Muzaki juga yang siap bantu di sana. Terus satu lagi nih kelewat nanya soal project NFT yang Harmoni NFT ID itu yang kaos. Itu benefitnya apa sih buat teman-teman yang udah beli kaos NFT di Harmoni NFT ID gitu? Kak Selvi mungkin bisa. Oke. Jadi ya sekarang sih ini ya kita jadi tujuan kita ngadain ini Harmoni NFT ID itu karena kita ingin menjembatani antara Web 2 dan Web 3 gitu ya. Kan karena selama ini buat orang-orang Web 2 itu apa sih NFT itu kan abstrak kan ya. Barang digital. Iya kan? Sedangkan barang digital yang hanya mungkin ya bukan mungkin sih, barang digital yang hanya bisa dilihat di wallet mereka kan. Ya ataupun ini marketplace tempat NFT itu kan. Nah, kita bikin Harmoni NFT ID ini untuk menjembatani para artis supaya ini supaya bisa istilahnya memperkenalkan diri dengan ini ya komunitas yang lebih luas lah ya, termasuk yang Web 2 gitu kan. Karena kalau untuk Web 2 abstrak tiba-tiba maksudnya out of nowhere, maksudnya ngajarin mereka tentang NFT dari dasar dan sebagainya, itu akan lebih takes time kan daripada kayak gini kan kita udah nyediain paketnya kan. Jadi kita ini memfasilitasi artis-artis NFT kreator itu gini, mereka nggak perlu kan gini ya, semua artis, saya yakin meskipun saya bukan artis, saya yakin semua artis itu pengen karyanya dapat dinikmati masyarakat luas, bener ya. Itu kan kerinduan semua artis kan. Jadi, nah untuk kreator-kreator ini kalau misalnya kita dalam tanda kutip ya mengkonekkan dengan Web 2, dan di sini Harmoni NFT ID itu memfasilitasi dengan cara ya udah kita jadikan NFT mereka ini dalam bentuk kaos yang bisa dipakai di real world gitu loh. Jadi kan cobain deh teman-teman yang artis, kalau ngelihat hasil karyanya dipakai di kaos-kaos orang-orang itu pasti rasanya beda gitu. Dan ini selain menjembatani antara artis dan khalayak ramai gitu ya, para pembeli karya mereka, si artis ini nggak perlu bingung, nggak dalam tanda kutip ya, si artis nggak perlu bingung back end-nya gitu loh. Untuk printing kan kita yang print, ya kan? Untuk printing kita yang print, untuk pembayaran kita yang proses, dan untuk pengiriman juga kita yang proses gitu loh. Dan istilahnya artis ini terima bersih gitu. Jadi kita ini cuman menyediakan ekosistemnya supaya para artis ini leluasa berkarya gitu loh. Mereka mau bikin NFT apapun ya it's okay gitu. Kita akan coba fasilitasi gitu. Dan sedangkan untuk ini untuk teman-teman yang ingin mencoba apa sih NFT itu gitu, mereka langsung dapat utility-nya, use case utility-nya itu di baju gitu. Mereka ya barang yang bisa kepake gitu. Dan untuk kedepannya mungkin kalau misalnya ada next kegiatan kita atau apapun gitu, bisa join, nanti kan akan diumumin di Discord kita juga gitu. Jadi ini merupakan ya salah satu wadah dari Harmoni NFT ID untuk memfasilitasi para artis ya, kreator NFT dan ya masyarakat umum gitu kan. Nanti kan dengan mereka membeli ini membeli kaos ini kan mereka dapat NFT gitu. Jadi secara nggak langsung ya mereka udah mulai connect lah ke Web3, blockchain dan sebagainya gitu. Mantap Kak Selvi. Ya, jadi di Harmoni NFT ID ini teman-teman jika misalnya beli kaosnya itu selain mendukung teman-teman artis, khususnya di ekosistem Harmoni NFT ID,
juga bisa sebagai souvenir ya. Kita kan misalnya kita biasa punya NFT cuma simpan di wallet, ini bisa di dalam bentuk kaos dan juga bisa menjadi untuk NFT-nya sendiri bisa jadi teman-teman jadi belajar nih, oh kayak begini loh NFT gitu loh, misalnya bisa disimpan di wallet, bisa dicetak juga ke dalam kaos, dan juga kedepannya mungkin teman-teman dari Harmony NFT ID juga akan memberikan fitur-fitur lain atau benefit-benefit dari buat user NFT tersebut gitu loh. Jadi kalau teman-teman udah beli, selain dapat kaos dan NFT juga, NFT-nya mungkin ke depannya teman-teman dari Harmony NFT ID akan bikin program-program seperti edukasi, training, ataupun workshop yang khusus mungkin hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang punya NFT Harmony NFT ID tersebut gitu loh. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan terkait dengan proof of stake, NFT tadi ataupun tentang Harmony sendiri, silakan. Makin malam makin seru. Welcome Kak Mega yang baru join. Selamat datang. Yuk. Dan lupa tadi saya ada share beberapa link-link, kayak ada link Telegram grupnya Harmony, ada link TikToknya Kak Selfie, namanya Boba Crypto. Kak Selfie itu rajin sharing-sharing tentang edukasi crypto, NFT, blockchain di akun YouTube-nya dia. Jadi boleh coba, mungkin ada teman-teman yang belajarnya lebih mudah lewat video, ada juga yang belajarnya lebih mudah lewat artikel, ataupun ada yang belajarnya lebih mudah lewat kita sesi sharing seperti ini. Silakan kembali ke teman-teman, yang penting kita sediakan aja wadahnya buat teman-teman untuk kita saling belajar bareng gitu. Di Harmony sendiri ada kegiatan rutin community talk setiap Sabtu jam 10 ya Kak Selfie. Ya. Itu di Discord. Jadi teman-teman yang mau join komunitas Harmony silakan, entah itu teman-teman artis NFT ataupun juga mau belajar seputar ekosistem tokennya. Tadi juga dijabarkan ada beberapa ekosistem DeFi-nya itu, mau staking gimana aja itu bisa gabung di community talk mereka setiap Sabtu jam 10 pagi. Nanti akan diberikan update-update perkembangan tentang proyek-proyek Harmony ada apa aja nih dari global dan juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sama teman-teman dari Harmony DAO ID gitu. Oke, teman-teman, ada yang masih ditanyakan? Tak terasa sudah jam 10 malam nih Kak Selfie. Dari kurang lebih jam 8 kurang lah kita mulanya udah join ngobrol bareng Kak Selfie, kurang lebih jam 7:30 malah. Tak terasa 2 jam setengah ya. Menarik banget soalnya ini materi dan juga ya karena lagi pula kan kita jarang banget nih ketemu teman-teman apalagi yang perempuan, yang cewek-cewek super nih yang masuk di ekosistem Web3 ya. Alhamdulillah di EJ Academy ini udah ada beberapa yang ada sharing-sharing nih. Wonder Woman pertama waktu itu ada Kak Lin Wang dari komunitas Bin Crypto ya, dari media ya. Kedua kemarin ada Kak Dara dari Emurgo. Malam ini Kak Selfie, insya Allah akhir bulan kita ada Kak Niki dari Koinvestasi. Jadi Wonder Woman ini benar-benar sangat menginspirasi gitu loh. Teman-teman yang perempuan aja udah semangat nih untuk belajar dan juga mengedukasi teman-teman. Jadi teman-teman yang lain diharapkan juga semoga terinspirasi bahwa belajar kripto ini atau edukasi Web3 ini sebenarnya nggak sulit-sulit banget. Yang penting kita konsisten untuk belajar dan ketemu komunitas yang cocok, yang istilahnya yang nyaman lah buat teman-teman saling belajar dan berbagi. Kayak gitu. Oke, kalau emang nggak ada lagi Kak Selfie, kita akan tutup sesi malam ini. Buat teman-teman, thank you banget. Oh ya, besok Sabtu ya. Berarti besok teman-teman kalau mau ikutan community talk di Harmony, silakan join aja ke Telegram mereka dan juga Discord mereka jam 10 pagi. Nanti bisa ketemu lagi mungkin Kak Selfie. Ya. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa minggu depan kita ada sesi lagi. Insya Allah di Meet lagi, di Google Meet. Sesinya tentang crypto staking dan farming. Dan di akhir bulan, tadi seperti saya sounding di awal, kita ada insya Allah ada Kak Niki yang akan, kita kan
kami akan sharing gimana cara membangun komunitas Web3 yang solid, yang istilahnya bisa saling menguatkan gitu loh. Jadi komunitas yang kuat, komunitas yang solid. Kita nggak ragukan lagi Kak Niki di Koinvestasi sudah menjalankan beberapa proyek di ekosistem Web3. Salah satu event besarnya kemarin Koinvest Asia 2022 dan nanti juga akan ada lagi tahun ini Koinvest Asia 2023. Ini bukan event kecil, skalanya global. Jadi kita akan dengar nih nanti di akhir bulan gimana sih kiat suksesnya membangun komunitas di ekosistem Web3. Dan jangan lupa setiap akhir bulan kita ada kuis akademi berhadiah. Nah, Kak Selvi salah satu winnernya yang masih bertahan sampai sekarang. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join setiap minggu, belajar, dan juga nanti di akhir bulan kita ada kuis akademi biar teman-teman juga bisa belajar dan juga mendapatkan reward lah. Gitu. Oke, Omin, ada yang mau tambahkan? Untuk kita mau kuis? Cukup? Ya, jangan lupa sekali lagi teman-teman follow Instagram kita. Bantu support. Linknya mungkin Om Roni nanti taruh di chat. Boleh. Tolong dipencet follow. Dengan Anda memfollow akun kami sangat membantu kami untuk memberikan pendidikan gratis lebih banyak lagi buat masyarakat Indonesia khususnya gitu. Thank you Selvi, penjelasannya sangat detail dari mulai nangkap nih bedanya validator para miner itu gitu. Jadi abis ini jangan lupa ya pada buy one ya. Terus di staking ya. Belajar staking dikit-dikit. Mesti belajar, kalau nggak ada praktekin nggak bakal ngerti. Kalau udah dipraktekin sekali akan nangkep ini maksudnya staking gitu kan. Iya. Apalagi kalau sudah merasakan hasilnya gitu. Oke, itu aja Om Roni, thank you. Oke. Ya, thank you semua teman-teman. Sampai jumpa lagi di sesi AJ Academy Workshop minggu depan. Makasih Kak Selvi, Om Zaki, dan teman-teman AJ dan komunitas lain. Kita akan bertemu lagi di sesi minggu depan. Makasih. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Selamat malam. See you.